3 tahun lalu, tunanganku meninggal dalam tugas, jenazahnya tidak ditemukan. Tapi pada tanggal 20 Mei tahun ini, pukul 21.30, Kapten Wang meneleponku secara pribadi. Dia bilang Liu Ruyan telah ditemukan. Orangnya baik-baik saja, hidup dengan baik, tapi dia akan menikah. Dalam perjalanan ke kota pesisir itu, Kapten Wang dan polisi yang bersamanya terus menasihatiku. Tapi aku tidak percaya diri. Dia bilang orang yang kukejar selama setahun, kumanjakan selama 2 tahun, dan kulamar 2 kali. Bagaimana bisa dia melupakanku? Cincin di tangan ibuku. Dia jelas sudah setuju untuk menikah denganku. Bagaimana bisa dia menikahi orang lain? Naik pesawat dan pindah ke bus. 5 jam di bus membuatku sangat mual. Setelah 10 jam, kami berempat akhirnya tiba di kota kecil itu. Di sana, Kapten Wang menunjuk ke sebuah penginapan bernama Cerah. Sebuah penginapan yang tidak terkenal tiba-tiba menjadi populer karena serangkaian foto yang diambil oleh wisatawan. Dalam serangkaian foto itu, pemilik wanita yang tiba-tiba muncul di kamera menarik banyak penggemar, meskipun hanya terlihat dari samping. Namun kecantikannya cukup membuat sekelompok orang tergila-gila. Kapten Wang menatapku. Dia tidak ingat apapun. Aku hanya menatap pintu itu, sangat lembab. Saat Kapten Wang mendorong pintu terbuka, lonceng angin khusus dari kulit kerang berbunyi dengan renyah. Di depan mata adalah halaman yang sangat besar. Jalan setapak yang terbuat dari kerikil. Di halaman ada ayunan super besar, juga seekor anjing Golden Retriever dan banyak kucing. Aku menatap hewan-hewan kecil itu dengan heran. Tiba-tiba seseorang keluar dari balik tirai yang terbuat dari rangkaian kerang. Gaun putih linen. Dia sangat cantik. Melihatnya sekilas, tubuhku langsung membeku di tempat. Punggungku kesemutan, kepalaku berdengung. Fungsi tubuhku sepertinya hilang dalam sekejap. Aku hanya bisa menatap wanita di depanku dengan sekuat tenaga. Aku pernah melihat orang yang 80% mirip dengan Liu Ruyan, bahkan tahi lalat air mata di bawah sudut matanya pun sama persis. Tapi aku tahu sekilas bahwa dia bukan Liu Ruyan. Orang di depanku sangat berbeda dari Ruyanku. Wajahnya kurang kekanak-kanakan dibandingkan Liu Ruyan yang berusia 18 tahun. Lebih banyak ketegasan. Pupil matanya yang hitam jernih dan bergerak, seperti bunga terbersih dan terkuat di musim semi. Juga lebih banyak ketidakpedulian. Aku tidak bisa menahan diri untuk mendekat dan mendekat, sampai aku melihat tahi lalat air mata di sudut matanya. Tali merah di lehernya. Liu Ruyan. Aku menahan isak tangis. Dengan lembut memanggil namanya, takut membuatnya takut. Dia mendongak menatapku. Ternyata tatapannya sangat asing. Apa? Liu Ruyan? Aku hampir tidak bisa menyebutkan namanya dengan jelas. Orang itu menatapku dengan dingin. Maaf, Tuan, Anda salah orang. Aku bisa salah mengenali apapun dalam hidupku. Tetapi aku tidak mungkin salah mengenali Liu Ruyan. Karena dia adalah separuh nyawaku. Kapten Wang buru-buru menarikku. Maaf, apakah masih ada kamar kosong? Liu Ruyan menyilangkan tangan dan dengan cermat memeriksaku. Ada, kamar yang sempit. 2 kamar. Masuklah. Dia langsung berbalik dan berjalan ke dalam rumah. Dia bahkan tidak melirikku. Dengan naifnya aku berpikir, asalkan dia melihatku, dia pasti akan mengingatku. Asalkan dia melihatku, semuanya akan berbeda. Tetapi tatapannya padaku asing dan jauh, bahkan dengan sedikit kejengkelan karena diganggu. Ketika aku mendengar dia masih hidup, aku tidak apa-apa. Ketika aku mendengar dia akan menikah, aku juga tidak apa-apa. Tetapi memikirkan tatapannya tadi, hatiku seperti diremas di dalam tangan seseorang. Sakitnya hampir meledak. KTP. Kapten Wang menyerahkan KTP kami. Orang itu menerima KTP itu. Saya melihat dengan jelas bahwa ujung jari kelingking kirinya hilang. Dia berjalan menuju konter. Kaki kanannya sedikit pincang saat berjalan. Saya menutup mulut saya. Kapten Wang mengambil kartu kamar. Segera menyuruh orang membawa saya keluar. Saya duduk di kamar, lama sekali baru menemukan suara saya. Kenapa dia jadi seperti ini? Dalam perjalanan ke sini, saya bersumpah, setelah bertemu dengannya, saya pasti akan menanyainya dengan keras. Saya menunggunya dengan susah payah selama bertahun-tahun. Bagaimana bisa dia melupakan saya dan menikahi pria lain? Tapi saat melihatnya, tiba-tiba aku tidak tega. Aku hanya ingin memeluknya. Aku berada di kamar untuk waktu yang lama. Begitu lama hingga saudara Li takut sesuatu akan terjadi padaku dan memaksa saya keluar dari kamar. Semua orang sedang makan barbeque di halaman belakang. Saya langsung melihat Liu Ruyan sedang memanggang sate. Kapten Wang berdiri di sampingnya. Keduanya tampak sangat akrab. Fang Yuan, apakah kamu sudah baikan? Saya mengangguk. Abing, izinkan saya memperkenalkan. Ini Fang Yuan. Perlahan saya mengulurkan tangan, berusaha mengendalikan diri agar tidak gemetar. Fang Yuan, halo. Genggaman singkat tangan kecil yang familiar. Abing, halo. Sapaan antara orang asing. Saat itu, hidungku terasa perih. Aku teringat saat aku baru saja melamar. Dia memelukku dengan lembut yang tak terhingga. Memanggilku dengan mesra, sayang. Akhirnya, aku melewatkannya. Melihat orang di depanku,
Ada banyak hal yang ingin kutanyakan, namun akhirnya aku hanya bertanya. Tempat ini sangat indah. Apakah kalian bahagia di sini? Dia dengan mahir membolak-balik panggangan. Dengan santai menjawab, baik, syukurlah. Saat berbicara, sepotong sayap ayam tiba-tiba jatuh. Dia melihat ke arah pintu. Lai Chai ternyata nama kucing yang kami adopsi bersama. Nama itu juga dia yang memberi. Katanya, gemuk dan bulat. Seperti kucing keberuntungan, namanya Lai Chai. Melihat kucing gemuk besar yang datang sambil mengibaskan ekornya. Tenggorokanku tercekat. Dia memanggil, Lai Chai. Gemuk dan bulat. Kalau bukan Lai Chai, lalu apa? Aku memalingkan wajah, sedih. Hanya dia yang bisa memberikan nama senorak ini. Sate sudah matang. Saat semua orang berkumpul, melihat bir di atas meja, aku mengambil sekaleng dan meneguknya. Rasa pahit menyebar di mulutku. Aku melihat orang di seberang, tahi lalat di wajahnya yang sering kuolok. Kalung merah masih tergantung di lehernya, hanya tidak tahu apakah itu kalung dariku. Semuanya terasa tidak nyata. Kak Li membagikan sate kepada kami. Jamur diletakkan di piringnya. Aku mengambilnya lebih dulu darinya. Tidak boleh, dia tidak boleh makan jamur. Semua orang di meja tiba-tiba menatapku. Saat aku merasa bingung, tiba-tiba seseorang berlari dan langsung memeluk Liu Ruyan. Memeluk lehernya dan dengan mesra mengusap-usap. Abin, aku sangat merindukanmu. Telinga Liu Ruyan memerah karena malu. Tidak dibuat-buat, sangat manis. Tapi nada bicaranya hanya berisi cinta. Dia keluar dari pelukannya, tersenyum dan memperkenalkan. Ini suamiku, Wang Ling. Aku masih memegang sate jamur itu. Terpaku menatap gadis dengan senyum secerah matahari di depanku, dadaku bergetar. Seluruh tubuhku seperti dipukul dengan palu besar, sakit hingga tidak bisa bernapas. Halo semuanya. Aku Wang Ling, suaminya Abin. Selamat datang bermain di Haicheng. Wang Ling dan yang lainnya saling menyapa. Wang Ling sangat ramah, dia memuji semua orang. Dia memujiku, Kak Fang Yuan, kamu tidak hanya tampan. Kenapa rambutmu juga bagus sekali? Tidak seperti aku, yang sebentar lagi akan botak. Saat berbicara, dia tiba-tiba teringat sesuatu, menoleh ke arahmu di belakangnya. Abin, lakukan dengan lembut, atau aku akan botak di pernikahan minggu depan. Liu Ru yang mengacak-acak rambutnya. Tersenyum tak berdaya, baik, melihat tatapan ringannya. Tidak ada setitik debu pun jatuh, matanya penuh dengan harapan untuk pernikahan. Sangat mirip dengan diriku yang dulu. Pernikahan? Tanya geli. Benar. Rabu depan adalah pernikahan kami. Semoga kalian semua bisa datang. Aku membuka sekaleng bir lagi. Wang Ling juga mengambil sekaleng, tapi baru saja diambil langsung direbut oleh Ruyan. Tidak boleh minum. Wang Ling mengalah, dan langsung mengatakannya tanpa peduli kami ada di sana. Diam-diam menciumnya sekali. Oke, Abin, sekali saja. Seteguk, minum ini. Cangkir putih ini berisi mawar yang bergelombang. Cangkir dibuka, aroma mawar merebak. Wang Ling mengerutkan kening. Mawar, Abin, aku sudah bilang padamu 800 kali. Aku tidak suka teh bunga. Kenapa kamu selalu lupa? Aku juga tidak tahu. Setiap kali aku membuatkannya dengan mudah. Mendengar perkataannya, aku memalingkan kepala. Aku menghabiskan tegukan terakhir birku. Aku tidak suka minum air. Saat SMA, suaraku sangat tegang. Saat parah, aku bahkan tidak bisa berbicara. Agar aku minum lebih banyak air, Liu Ruyan berusaha dengan berbagai cara agar aku minum air. Teh bunga, teh buah, teh oolong bergantian. Di musim dingin, dia juga akan merebuskan air apel untukku, minum sup pir salju. Setiap kali aku minum lebih banyak air, putri Su yang sombong itu hampir saja memuja termos biruku. Melihatku minum bir, Wang Ling melanjutkan negosiasi. Lihat, saudara Fang Yuan sudah minum 1 kaleng. Mungkin rambutnya bagus karena minum bir. Bercanda. Aku melihat bir di sebelah kiriku, tersenyum pahit. Dulu pacarku juga tidak mengizinkanku minum alkohol karena aku amnesia dan linglung. Jadi dia sangat ketat menjagaku. Wang Ling menatapku, kalau kamu minum seperti ini sekarang, dia tidak akan marah? Aku melirik ke belakangnya, menggelengkan kepala. Dia sudah lama tidak peduli padaku. Sepertinya aku salah bicara. Wang Ling menatapku dengan meminta maaf, dan tidak ada di sana. Dengan patuh memeluk gelas Liu Ruyan dan meminumnya hingga bersih. Sate? Aku hanya makan sate jamur itu. Aku minum cukup banyak anggur, kepalaku sedikit pusing dan aku pulang lebih awal. Saat menuruni tangga, mendengar tawar yang Wang Ling, aku menoleh ke belakang. Wang Ling memeluk Liu Ruyan seperti seekor kungkang. Mulutnya terus mengoceh tanpa henti. Liu Ruyan sesekali tampak kelelahan dan lemas, namun tetap dengan sabar menunduk membereskan meja. Seolah sudah terbiasa, Liu Ruyan bukanlah orang yang penyabar. Kupikir dia hanya bersabar padaku. Kupikir seumur hidupnya dia hanya akan mencintaiku. Melihat wajah Wang Ling yang kebahagiaannya hampir meluap. Aku memegangi jantungku yang berdenyut sakit, merasa sangat sedih hingga hampir mati. Seharusnya akulah orangnya.
Seharusnya akulah yang memanjakan Liu Ruyan tanpa batas. Aku menahan dorongan untuk memisahkan mereka berdua, mencoba memaksa diriku kembali ke kamar. Membuka tasku dan menuangkan semua isinya ke tanah sampai aku menelan semuanya. Emosi dalam diriku seperti air pasang baru perlahan mulai surut ketika saudara Li masuk. Aku sudah kembali seperti biasa. Kupikir kau akan membuat keributan besar. Aku melihat keluar jendela. Awalnya aku berencana begitu, tapi tiba-tiba aku tidak tega. Aku lihat kau membawa banyak barang. Juga hadiah ulang tahun yang dia berikan padaku dari umur 18 sampai 28 tahun, dan foto pertama kita bersama. Dan foto pernikahan pertama kita. Aku menggelengkan kepala, tak pernah terpikirkan. Li Ge menatapku dengan terkejut. Hei, kenapa? Teringat akan kematian tragis orang tua Liu Ruyan. Aku memejamkan mata, menutupi emosiku, rasa sakit kehilangan orang yang dicintai. Aku tidak ingin dia menderita dua kali. Keesokan harinya aku bangun sangat terlambat. Ketika aku sudah berkemas dan keluar membawa papan gambarku. Sudah melewati jam makan siang. Kak Li melambai padaku, Fang Yuan meninggalkan makanan untukmu. Mereka mengobrol santai di meja kayu di halaman. Wang Ling kembali ke dalam rumah setelah melihatku. Saat keluar, dia membawa amplop oranye di tangannya. Dia memberikannya kepadaku seperti harta karun, Kak Fang Yuan. Kami tidak punya banyak kerabat. Kami secara resmi mengundangmu untuk menghadiri pernikahan kami. Undangan yang sangat resmi. Aku menerima amplop itu, tapi tidak punya keberanian untuk mengeluarkan undangan di dalamnya. Wang Ling terus mendesakku. Kak Fang Yuan, kamu belajar seni rupa. Bisakah kamu membantu kami melihatnya? Bagaimana desain undangan ini? Selembar kertas tipis, tapi aku merasa sangat berat. Sini, biar kulihat. Warna ini sangat cantik. Kak Li buru-buru berkata, aku juga berpikir begitu. Warna oranye ini dipilih oleh Abin. Aku memilih warna biru, tapi efek oranye lebih baik. Kak Fang Yuan, warna apa yang kamu sukai? Aku meletakkan papan gambarku. Aku menunjuk pakaian oranyeku. Sebelum SMA, aku tidak punya warna favorit khusus. Sampai suatu saat aku memakai jaket oranye, dan Ruyan bilang aku terlihat bagus dengan warna oranye. Sejak saat itu, oranye jadi warna favoritku. Fang Yuan Ge, selera kamu mirip dengan Abin di rumahku. Nama Abin dari mulutmu sangat menyakitkan, dulu sekali. Ruyan paling suka memanggilku, Fang Yuanku, di depan orang. Dan Li Ge melihat ekspresiku. Mimi mengambil undangan dariku, komiknya mirip kamu, keren sekali. Hanya saja ini sore, waktu pernikahannya sore. Wang Ling mengusap wajahnya. Ini permintaan Abin, karena ada yang tidak bisa bangun. Wang Ling menatapku dengan bingung. Kak Fang Yuan, bagaimana kau tahu? Abin tidur sangat banyak, tetapi yang terpenting adalah Abin sangat suka waktu senja. Dulu aku pernah berkata bahwa dari semua waktu dalam sehari, aku paling suka senja karena saat senja tiba. Putri tidur menjadi pacarku. Ruyan memang pada dasarnya suka tidur. Bangun jam 5:30 pagi saat SMA. Bagi Ruyan, itu seperti salah satu dari 10 siksaan terberat. Tapi siapa yang tahu? Si kutu air itu ternyata punya karir yang hebat setelah 3 tahun itu. Setiap pagi, dia akan duduk di belakang sepedaku, menutup mata dan memelukku sambil melanjutkan tidurnya. 10 menit istirahat setelah kelas, dia bisa bermimpi 3 kali. Setiap kali dia bangun. Seragam sekolahku selalu menutupi tubuhnya. Aku melihatnya tertidur lelap sekali. Aku menghela nafas di telinganya. Kamu kok tidurnya pules banget? Nanti pas nikahan gimana? Sampai umur 24 tahun. Pagi-pagi Ruyan geli dengan janggutku, mendorongku untuk tidur lagi, aku menariknya ke pelukanku. Dengan lembut menepuk punggungnya, dengan suara rendah dia berkata, Ruyan, pernikahan kita akan diadakan sore hari, ya? Ruyan bergumam 2 kali, dan aku mencium dahinya. Menghela napas lega, aku harus memastikan tidur siangku yang singkat ini cukup lama. Atau dia akan merajuk dan tidak mau menikah denganku. Bagaimana jika itu terjadi? Kepada siapa aku harus mengadu? Sekarang, bukan aku yang tidak mau menikah, tapi dia menikah dengan orang lain. Benar saja, tidak ada tempat untuk mengadu. Aku bangun dan mengambil papan gambar, dan pada saat itulah, Wang Ling melihat cincin di jari manisku. Sambil menatapnya, aku menggoyangkan cincin itu. Karena dia juga pernah mengatakan ini, Kak Fang Yuan, apakah kamu sudah menikah? Ya, aku sudah menikah selama 3 tahun. Wang Ling terkejut. Lalu, di mana istrimu? Apakah dia tidak ikut denganmu? Aku melihat wanita yang berjalan dari kejauhan dan menggelengkan kepala pelan. Saat aku keluar dari pintu penginapan, tawa Wang Ling masih terdengar. Dia sedang berbicara dengan saudara Li tentang seluruh proses melamar Ruyan. Aku mempercepat langkahku seolah dikejar setan. Aku menemukan tempat kosong, memasang papan gambar, dan baru saja mengambil palet. Kepalaku terasa pusing. Aku mengeluarkan kotak obat dari saku dan setelah menelan obatnya, rasa tidak nyaman itu perlahan menghilang. Ruyan sering berkata bahwa dia bukan orang yang beruntung sejak kecil. Dia tidak pernah mendapat keberuntungan, tidak pernah memenangkan, beli satu dapat satu lagi.
Dia sering berpikir bahwa Dewi Keberuntungan membencinya. Tapi Ruyanku adalah gadis terbaik di seluruh dunia. Semua keberuntungan seharusnya jatuh padanya. Hari itu, dia memenangkan boneka yang sudah lama dia inginkan. Dia mendapatkan teh susu gratis, dan bahkan memenangkan hadiah uang tunai sebesar 5.000 yuan di supermarket. Bahkan Coca-Cola yang dibelinya untuk Xiaomei pun mendapatkan hadiah, beli satu dapat satu lagi. Ruyan tidak percaya. Bagaimana mungkin dia, yang sejak kecil tidak pernah beruntung, bisa seberuntung ini? Tepat ketika mobil mereka berbelok. Mobil itu tiba-tiba kehilangan kendali dan menabrak ke depan. Melihat dinding yang semakin dekat, Ruyan berteriak ketakutan. Brak, mobil itu menabrak dinding itu. Secara tak terduga. Dampak tabrakan hampir tidak terasa. Ruyan, yang menutupi matanya, perlahan membuka matanya dan samar-samar melihat dari sela-sela jarinya. Seberkas cahaya oranye. Cahaya dan aroma bunga menyebar, jatuh ke orang yang berada di tengah. Aku berdiri di lautan bunga, mengenakan setelan jas yang pas. Keluarga dan teman-temanku juga berpakaian rapi. Bersama-sama menyambut gadisku. Bahkan Leika mengenakan setelan jas kecil yang tampan, berjongkok di sampingku. Ruyan menatap semua ini dengan terkejut, sampai aku berjalan mendekat dan membuka pintu. Kata pertama yang kukatakan padanya adalah, teman sekelasku, sudah waktunya. Ini adalah kode rahasia kami berdua. Waktunya makan, waktunya pulang sekolah, waktunya berciuman. Saatnya kau menyuruhku menikahinya. Aku menggendongnya keluar mobil, tepuk tangan tak henti-hentinya. Aku, orang yang selama bertahun-tahun hidupnya datar-datar saja, ternyata gugup sampai tidak bisa berbicara dengan lancar. Ruyan, apakah hari ini menyenangkan? Ruyan terisak dan tidak bisa berkata apa-apa, hanya bisa mengangguk dengan kuat. Aku tertawa terbahak-bahak. Ruyan, ada hal yang sangat penting yang membutuhkan bantuanmu. Hanya kamu yang bisa melakukannya. Dia menatapku dengan ekspresi polos. Apa? Jadilah istriku, menikahlah denganku. Aku akan membuatmu seberuntung ini setiap hari. Lagi pula, aku beli satu gratis dua, mungkin juga gratis tiga. Aneh sekali, banyak hal terjadi secara alami saat aku bersama Liu Ruyan. Tidak perlu persiapan atau asumsi. Seperti aku tahu aku pasti akan menikahinya, dan dia juga tahu. Aku harus menikahinya. Setelah melamarnya hari itu, dalam perjalanan pulang, aku membeli selembar tiket lotre. Aku berkata padanya, jika menang, 30 juta semuanya milikmu. Jika tidak menang, aku bertanya padanya dengan ekspresi jujur. Itu berarti menikahimu menghabiskan seluruh keberuntunganku. Dia tertawa terbahak-bahak dan berkata dengan sungguh-sungguh kepadaku. Aku selalu merasa tidak beruntung, ternyata semua ditabung untuk bertemu denganmu. Tentu saja, kau menabung keberuntungan selama 18 tahun baru bisa bertemu denganku. Kuharap kau menghargaiku baik-baik. Aku mendekat dan menciumnya. Dengan sungguh-sungguh aku berkata padanya. Saat aku menggendong ayahku kembali, lampu-lampu di luar penginapan sudah menyala. Saat masuk, ada sesosok bayangan berdiri di depan pintu. Titik-titik merah menyala melayang di udara. Aroma alkohol tercium. Kau tidak melihat orang di depanmu? Saat dia mendengar suara dan menoleh. Aku melihat sedikit kepanikan di matanya. Dia dengan cepat menyembunyikan gelas anggur di belakangnya dan terbatuk 2 kali dengan tidak wajar. Sangat mirip dengan setiap kali Liuru yang ketahuan minum alkohol. Aku berdiri di tempat, dengan kekuatan pengendalian diri penuh melindunginya. Namun, saat kami berpapasan, aku mendengar dia berkata, Pang Yuan, aku ingat kamu. Tiba-tiba, aku merasa seluruh darahku terkumpul di kepala. Apakah Liu Ruyanku sudah kembali? Aku berbalik dengan kaku, bahu dan betisku tanpa sadar terasa sakit. Jantungku juga bergetar. 2 kata, Liu Yan, hampir terucap, tapi tertahan saat melihat tatapan datarnya. Liu Ru yang tidak pernah menatapku seperti itu. Dia selalu menatapku dengan senyum. Kelembutan di matanya membungkusku erat. Kegembiraan dan kesedihan mendalam yang tiba-tiba membuat hatiku sakit. Aku menunduk, tidak ingin dia melihat mataku yang memerah. Kapten Wang memberitahuku, tapi dia tidak menyebutmu. Dia menganalisis perlahan. Aku merasa kamu sangat familiar, tapi bukan familiar yang biasa. Setiap kali bertemu denganmu, aku selalu merasa bersalah. Bahkan sedikit takut padamu. Kamu tahu aku alergi terhadap rubah, dan tali merah di lehermu sama dengan milikku. Tali merah itu kami dapatkan bersama di kuil Xianyan. Aku berdoa agar dia selamat, dia berdoa agar keinginanku terkabul. Tali merah itu dipasangkan dengan 2 keping perak dengan inisial nama kami berdua. Aku lupa. Liu Ru yang berasal dari pasukan pengintai. Meskipun ingatannya hilang, kewaspadaannya tetap ada. Sikap Kapten Wang dan yang lainnya yang terlalu antusias tidak mungkin luput dari matanya. Hanya masalah 1 atau 2 hari sebelum dia menebaknya. Dan tentang identitasku, apakah dia benar-benar tidak bisa menebaknya? Atau dia menebaknya tapi tidak berani mempercayainya? Aku perlahan mengangkat wajahku, menatap matanya yang berbinar. Tapi dia menunduk, melihat cincinku. Wang Ming bilang kamu akan menikah. Meskipun tangannya di dalam saku,
Aku tahu dia pasti sedang mengepalkan tangannya sekarang. Hatiku sangat kacau. Ya, dia akan segera menikah dengan pria yang baik. Seorang wanita yang dibutakan oleh kebahagiaan, tiba-tiba muncul seorang pria yang mungkin berhubungan dengannya. Dia pasti sangat bingung. Tenggorokanku tercekat, tidak bisa mengeluarkan suara. Setelah mencoba beberapa kali, aku perlahan membuka mulutku. Aku memang sudah menikah, tapi tidak ada hubungannya denganmu. Itu sangat jelas. Aku melihatnya menghela napas lega. Detik itu adalah detik paling menyakitkan dalam hidupku. Aku tidak pernah menyangka. Hidupku akan sampai pada hari ini. Liu Ruyan akan merasa lega karena tidak ada hubungannya denganku. Aku masih ingat saat SMA. Ketika dia ketahuan mencuri pandang padaku, telinganya memerah, dan ekspresinya bingung. Dan ketika aku setuju untuk menjadi pacarnya. Dia sangat senang seolah mendapatkan seluruh dunia. Senyum bahagia seperti itu hanya kulihat 2 kali. Lalu, bagaimana dengan dia? Aku menatap orang di depanku, mataku langsung memerah. Dia menatapku dengan bingung dan meminta maaf. Meminta maaf. Tiba-tiba, aku merasakan sakit di perutku. Aku datang ke sini terutama untuk mengobati penyakit orang tua. Mengenai tali merah, aku menariknya dengan kuat. Tali merah itu jimat keselamatan yang diminta orang tuamu untukmu, sekalian meminta satu untukku juga. Liu Ruyan menatapku tanpa bicara, tapi aku sudah tidak punya tenaga untuk berbohong lagi. Beberapa kalimat ini seharusnya bisa membuatnya tenang untuk menikah. Aku tidak tahu bagaimana caranya aku kembali ke kamar. Aku pikir aku sudah mengendalikan diri dengan baik, tapi saat aku berbalik, tiba-tiba aku merasa hidupku sudah berakhir. Air mata mengaburkan pandangan, menatap wajah yang lelah dan lemah. Aku berdiri di kamar mandi, menahan kehancuran. 3 tahun, dalam mimpiku aku selalu berharap Liu Ruyan bisa kembali padaku. Tapi saat dia muncul, aku terpaksa mendorongnya menjauh. Kenapa harus seperti ini padaku? Kenapa harus aku? Karena emosi yang terlalu bergejolak, perutku terasa mual. Rasa amis darah muncul di tenggorokanku. Fang Yuan, ada apa denganmu? Cepat buka pintu. Aku berpegangan pada dinding dan berdiri, menekan tombol flush dengan kuat. Dengan cepat mencuci muka, lalu berjalan keluar seperti orang biasa. Aku baik-baik saja. Aku tidak sengaja terjatuh, tatapan khawatir Kak Li membuat hatiku sakit. Di depanku, kamu tidak perlu menahan diri. Aku memalingkan wajah. Aku baik-baik saja. Saudara Li menatapku ragu-ragu, akhirnya menepukku dan kembali ke tempat tidur. Saat berbalik, aku melihat lagi barang-barang di atas meja. Undangan berwarna oranye. Pernikahan di senja hari. Itu seharusnya menjadi milikku dan Ruyan. Saat itu aku tiba-tiba merasa sangat tidak rela. Sangat tidak rela. Perasaan mengambil alih, aku bergegas keluar dan langsung menuju aula. Aku harus memberitahunya, akulah tunangannya. Angin laut yang asin bertiup. Angin bertiup hingga wajah terasa sakit. Tawa Wang Ling terdengar dari lantai 2. Aku mendongak. Kulihat Liu Ruyan sedang mengeringkan rambut Wang Ling. Gerakan penuh kasih sayang itu begitu familiar. Wang Ling berbaring dengan nyaman di pangkuannya. Sedangkan aku, yang dulunya orang yang berada di pangkuannya, kini menjadi penonton. Aku terpaku di tempatku oleh tawa itu. Andai saja aku memberitahunya bahwa akulah tunangannya. Liu Ruyan adalah orang yang bertanggung jawab sampai akhir. Apa yang harus dia lakukan denganku? Aku tidak ingin dia mengasihani aku. Aku hanya ingin Liu Ruyan mencintaiku. Ketika aku kembali setelah menenangkan diri, hari sudah dini hari. Tapi Kak Li belum tidur. Ruyan sendiri yang menyadarinya. Meskipun dia amnesia. Dia tidak melupakan pekerjaan lamanya. Aku tahu, Liu Ruyan selalu pintar. Bagaimana mungkin dia tidak menyadari pendekatan Wang Dui yang disengaja atau tidak disengaja kepada orang tuanya? Apakah Kapten Wang memberitahunya? Suasana hening selama beberapa detik. Dia bilang itu kecelakaan mobil. Aku mengangguk. Tidak ada lagi percakapan. Alasan ini setidaknya bisa diterima. Ruyan berkata setelah pernikahan. Akan kembali ke Linceng bersama kami. Setelah sekian lama, aku membuka mulutku. Sudah menikah? Seharusnya membawa suami kembali menemui orang tua. Seharusnya begitu. Apakah Ruyan bertanya padamu? Aku teringat lagi saat menungguku di depan pintu. Dia bertanya. Aku tidak bilang. Tenang saja, Fang Yuan. Kau tahu, bukan itu maksud kami. Aku mencium bau sakit yang datang, tapi itulah maksudku. Dari usia 18 hingga 28 tahun. Tepat 10 tahun, Liu Ruyan telah menjadi bagian dari hidupku. Dia seperti tanaman merambat. Melilit kenangan terpentingku. Sekarang, kaca itu pecah, berdarah-darah, dan sangat menyakitkan. Hari ketiga aku di sini, dunia kembali menemukanku. Aku membuka mata sampai subuh. 2 hari lagi menuju pernikahan mereka. Suara Wang Ling terdengar di halaman sejak pagi. Dia sedang mempersiapkan pernikahan. Di sini harus ada gapura bunga, mawar merah. Karpet merah harus cukup panjang, latar belakang harus cukup besar, dan ada dinding foto favorit Ah Bin. Suara-suara di halaman terus terdengar. Aku membenamkan kepalaku di bantal, tapi suara Wang Ling langsung masuk ke telingaku. Sebenarnya,
Kami juga punya pernikahan. Jalan bunganya adalah mawar putih saat lamaran. Buketnya dibuat sendiri oleh Liu Ruyan, Freesia oranye, dengan sedikit rasa manis dalam kotak surat. Tempat duduk tamu menggunakan pita oranye. Menunya kami ubah 4 kali baru bisa ditetapkan. Bahkan permen pernikahan pun kami berdua yang memilih. Di kotak permen pernikahan juga tercetak versi kartun kami berdua. Aku menggandeng tangannya, berjalan menyusuri jalan bunga yang panjang itu. Tangan yang hangat itu terasa bergetar tanpa sadar. Itu hanya gladi resik, tapi aku sangat gugup. Semuanya berjalan lancar. Tapi tugas itu justru terjadi malam itu. Aku belum sempat memakaikan cincin kawin padanya, juga belum sempat melihatku mengenakan jas yang disulam dengan namanya. Dia terus meminta maaf padaku, mengatakan akan kembali dalam seminggu. Hanya seminggu. Dia akan segera kembali menikah denganku. Aku hanya menunggu dan menunggu seperti itu. Menunggu selama 3 tahun, menunggu kabar bahwa dia akan menikah dengan orang lain. Saat aku keluar, banyak orang di halaman sedang mendirikan tempat acara. Wang Ling segera berlari menghampiriku. Kak Fang Yuan, ada sedikit bantuan yang kubutuhkan. Aku sama sekali tidak menyangka bantuan yang diminta Wang Ling padaku adalah, ternyata itu pernikahan mereka. Di papan latar belakang putih, aku dengan terampil mengeluarkan palet warnaku. Menemukan cat yang akan digunakan. Dengan beberapa goresan, aku membuat garis luar matahari terbenam. Oke, Kak Fang Yuan. Gambarmu sangat bagus. Kalau saja tidak harus menempel foto. Aku benar-benar ingin kamu menggambar semuanya. Aku menyimpan kuas dan foto. Wang Ling berbalik. Itu adalah foto-foto aku dan Abing selama 3 tahun terakhir. Wang Ling menempelkan foto-foto itu satu persatu. Dia adalah orang yang mudah akrab, atau mungkin dia ingin membagikan kebahagiaannya kepada semua orang. Jadi dia terus bercerita tentang 3 tahun mereka. Yang ini adalah saat Abing baru keluar dari rumah sakit, badannya sangat kurus. Tapi dia juga sangat galak. Aku menyelamatkannya, dan dia bekerja untukku untuk membayar hutangnya. Sebenarnya, aku yang pertama kali jatuh cinta. Aku mengejarnya selama 2 tahun. Alasan dia menolakku selalu sama. Wang Ling tua itu, dia bilang dia melupakan sesuatu yang sangat penting. Dia tidak ingin menikah denganku sebelum menemukannya. Tiba-tiba aku teringat apa yang aku katakan saat melamarnya. Ruyan, ada sesuatu yang sangat penting. Hanya kamu yang bisa melakukan ini. Menjadi istriku. Suaraku tercekat saat melihat foto itu. Apakah hal yang sangat penting itu sudah ditemukan? Wang Ling menggelengkan kepala. Belum. Dia tidak ingat apapun. Aku menemaninya tanpa tujuan selama 3 tahun. Kemudian, kami mengalami beberapa hal buruk bersama. Dia mengasihani pria tua sepertiku, dan langsung terpikat padaku selama 2 tahun. Aku mendengar suaraku sendiri, sepertinya tidak penting. Wang Ling langsung menyanggahku. Tidak, itu penting bagi Abing. Dia sangat benci rumah sakit. Tapi demi hal itu, dia pergi ke rumah sakit untuk perawatan selama 3 tahun. Hujan atau cerah, di foto di depanku, Liu Ruyan berdiri di tepi pantai. Sinar matahari menyinarinya, dia tertawa riang dan cerah. Aku seperti melihat Liu Ruyan yang berusia 18 tahun. Aku mengangkat tangan dan menyentuh foto itu. Untuk apa? Jika lupa, berarti tidak berat. Kakak Fang Yuan, silakan tanda tangani nama pertama. Pulpen oranye itu terasa sangat berat saat ini. Aku memegang pulpen itu lama sekali dan tidak bergerak. Sudahlah. Tulisanku tidak terlalu bagus. Bunga untuk pernikahan perlu dipesan terlebih dahulu. Liu Ruyan sudah tua. Wang Ze mengatur pernikahan dengan Wang Lin. Wang Lin menarikku untuk pergi bersamanya. Sebenarnya aku sangat ingin menolak. Tapi aku juga ingin mendengarnya bercerita tentang 3 tahun ini. Toko bunganya ada di kota, tokonya tidak besar. Tapi bunganya banyak. Wang, 1000 mawar merah. Untuk lusa. Sepertinya orang yang dia kenal. Pemilik toko memberi isyarat oke. Lili lembah yang baru datang, sangat segar. Mau beberapa tangkai? Wang Lin menggeleng. Aku lebih suka yang aromanya kuat dan warnanya cerah. Itu tidak dijual untuk umum. Pria di depanku sama antusias dan bersemangatnya dengan mawar. Bisa menyembuhkan segalanya, termasuk orang yang terluka. Saat keluar dari toko bunga, aku tetap membeli 2 lili lembah. Kelopak oranye memancarkan aroma ringan. Di pinggir jalan ada warung buah. Wang Lin berjongkok memotong manggis. Abin paling suka makan manggis. Belikan dia lebih banyak. Kita tinggal di kota utara, buah yang umum adalah apel. Aku juga tidak tahu buah favoritnya adalah manggis dari selatan. Selain wajahnya itu. Sepertinya semua yang lain bukanlah Liu Ruyanku lagi. Deru sepeda motor dari kejauhan. Terdengar. Sepeda motor yang bergoyang melarikan diri dengan cepat di gang sempit. Di belakangnya ada 2 polisi. Sepeda motor itu dengan cepat mendekat, tetapi pengemudi tidak berniat untuk mengerem sama sekali. Saat Wang Ling hendak berdiri, sepeda motor itu sudah menyentuh bajunya. Aku menggunakan seluruh kekuatanku untuk mendorongnya. Rasa sakit karena benturan langsung muncul di tubuhku. Aku terlempar ke kios buah. Bersamaan dengan buah-buahan yang berjatuhan, aku jatuh ke tanah. Saat itu,
Aku hanya melihat bungaku diinjak-injak. Kakak Fang Yuan. Hari ketiga aku datang ke sini, aku masuk rumah sakit. Ketika aku bangun, hari sudah sore. Sekelompok orang berdiri di dekat tempat tidur, termasuk Kapten Wang dan Liu Ruyan. Aku benar-benar tidak punya tenaga untuk berbicara. Wang Ling berbicara banyak, matanya dipenuhi dengan penyesalan yang mendalam. Ketika aku bangun, hari sudah dini hari. Ruangan itu gelap gulita. Hal pertama yang kulakukan adalah menyentuh rambutku. Dalam kegelapan, seseorang menarik tanganku. Dia merapikan rambutku. Tanganku tiba-tiba dijauhkan. Orang di tempat tidur menghela napas berat. Kapan ini terjadi? Aku melihat kegelapan di depanku dan menghela napas. Setengah tahun lalu, kenapa tidak bilang? Aku menepuk lengannya. Ini bukan hal buruk. Penyakit ini adalah pembebasan bagiku. Maaf. Aku benar-benar minta maaf. Aku tidak tahu kamu sakit. Aku curiga kamu mendekati Ruyan. Saat aku menepuk saudara Li, kamu tidak salah. Memang, tujuanku tidak murni. Itu Liu Ruyan, orang yang kucintai selama 10 tahun dan hampir menikah. Bagaimanapun juga, aku harus berjuang untuk diriku sendiri. Sakit perutku kembali terasa. Aku menahan napas beberapa saat sampai rasa sakitnya mereda, lalu aku berbicara. Jika bukan karena penyakit ini, aku benar-benar akan membuat keributan besar. Kalau tidak, aku tidak akan rela. Suara saudara Li terdengar bergetar, membuatku merasa tidak enak. Benarkah tidak perlu memberitahunya? Masih ada kesempatan, Fang Yuan. Saat itu, saudara Li tiba-tiba memelukku, membuatku sedikit terkejut. Aku berusaha membuka mata lebar-lebar agar air mata tidak jatuh. Sebenarnya, aku tidak rela. Aku hanya bisa menerima takdir. Sudah selesai. Kita semua tahu. Kematian orang tua Liu Ru yang tampaknya merupakan kecelakaan, sebuah balas dendam. Jika dia tahu kebenaran nanti, betapa sakitnya dia. Apalagi dengan karakternya, dia tidak akan menyerah begitu saja. Mungkin dia akan mempertaruhkan nyawanya. Aku tidak ingin dia terluka lagi. Aku menarik napas. Aku tidak mungkin baru saja memberitahunya bahwa aku tunangannya, lalu langsung memintanya untuk mengurus pemakamanku, kan? Bagaimana dia bisa kehilangan 3 anggota keluarga sekaligus? Dia akan segera menikah. Saudara Li di samping tidak tahan mendengarnya lagi dan memalingkan wajahnya. Justru aku yang menghiburnya. Tidak perlu bersedih untukku. Ketika aku tahu aku mengidap penyakit ini, aku merasa terbebaskan. Semua yang menyiksaku akhirnya akan berakhir. Sampai aku mendengar kabar tentang Liu Ruyan, aku baru merasa hancur. Aku memalingkan wajah dan menarik napas dalam-dalam. Dan, kamu juga sudah melihatnya. Dia adalah Abin, bukan Liu Ruyanku. Liu Ruyanku pasti masih menungguku untuk menjemputnya. Saudara Li, aku akan segera bertemu dengannya. Saudara Li menepuk pundakku dengan lembut. Aku mendongak menatapnya. Saudara Li, bisakah kamu membantuku? Malam itu, saudara Li tidak bisa tidur karena khawatir. Sementara aku tidur nyenyak tanpa beban karena telah mengungkapkan rahasiaku. Pagi hari keempat. Aku bangun sangat pagi. Saudara Li merapikan wigku. Meskipun saudara Li tidak berbicara, kekuatan di tangannya menjadi semakin ringan. Ketika Wang Ling datang mengantarkan sarapan, aku menyadari ada sesuatu yang salah dengan ekspresinya. Dia tampak tidak bersemangat dan linglung. Akhirnya, ketika saudara Li keluar, dia mendekatiku. Kak Fang Yuan, Abin adalah istrimu, kan? Tanganku yang memegang mangkuk gemetar. Aku baru saja akan berbicara ketika aku mendengar dia berkata, aku tidak sengaja menggeledah tasmu. Aku pergi mengambilkanmu pakaian ganti. Aku meletakkan mangkuk dan menatap pria yang tampak kebingungan di depanku. Akulah yang merebutnya darimu. Dia seharusnya menjadi milikmu. Akulah yang memilikinya selama 3 tahun. Maafkan aku, Fang Yuan. Maafkan aku. Pria di depanku tampak sangat menyesal. Aku menatapnya. Wang Ling, kamu tidak bersalah padaku. Kekasihmu adalah Abin. Kekasihku adalah Liu Ruyan. Di mana kau merebutku? Abin adalah Liu Ruyan. Aku menggelengkan kepala. Suaraku tegas. Yang tidak mencintaimu adalah Abin. Yang mencintaiku adalah Liu Ruyan. Ku bilang dia bukan, maka dia bukan. Aku mempertaruhkan nyawaku bukan untuk melihatmu membatalkan pernikahan. Wang Ling menunggu sampai Li Ge kembali sebelum dia pergi. Rasa bersalah di matanya semakin berat saat dia pergi. Li Ge kembali melaut sore hari dan sekalian membawa makan malam. Aku sama sekali tidak menyangka. Malam itu, Liu Ruyan datang mengantarkan makanan. Saat melihatnya masuk, aku bersyukur. Aku memakai wig terbaik, tapi aku juga khawatir wigku miring. Jadi aku memanfaatkan momen saat dia berbalik. Aku sudah membereskannya berkali-kali, aku sangat ingin mencicipi iga babi kecap buatannya. Entah kali ini dia menambahkan kecap terlalu banyak atau tidak, tetapi perutku hanya bisa menampung sedikit. Sedikit demi sedikit puding telur. Aku duduk di tempat tidur. Liu Ruyan berdiri di depan jendela. Kami tidak mengucapkan sepatah kata pun, tapi kami tidak merasa canggung sama sekali. Dulu sekali. Kami tidur siang sampai bangun sore, aku duduk di jendela dan bermain gitar. Dia berbaring di tempat tidur dan melihatku.
Tanpa sepatah kata pun, hanya karena kita saling mengerti, untunglah perutku hari ini lumayan bersahabat. Saya mencoba sedikit puding telur di mangkuk. Saya baru saja akan mengambil iga babi yang direbus, dia menghampiri dan memberikannya kepada saya. Terima kasih. Aku bilang tidak perlu berterima kasih. Kamu menyelamatkan Wang Ling. Aku seharusnya berterima kasih padamu, ubi jalar yang tadinya manis kini terasa pahit. Aku makan dengan tergesa-gesa dan menyelesaikan makan malamku. Aku tahu dia ingin mengatakan sesuatu. Namun, pada akhirnya dia hanya mengucapkan 4 kata. Semoga cepat sembuh. Aku tahu aku seharusnya mengatakan kata-kata baik sekarang. Selamat menikah, semoga langgeng, dan sebagainya. Tapi aku tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Terima kasih, kuharap kalian. Aku mengerahkan sedikit tenaga untuk melanjutkan, hidup yang baik, maafkan aku. Ini adalah berkah terbesar yang bisa kuucapkan. Liu Ru yang mengangguk dan pergi dengan termos makanan di tangannya. Pandanganku mengikuti punggungnya. Saat pintu ditutup, aku menyalakan rokok. Sambil menyeret kaki yang terluka, aku berjalan terpincang-pincang ke jendela. Punggungnya muncul kembali di pandanganku. Aku dengan rakus melihat punggungnya, ingin mengukirnya di benakku. Bagaimanapun, ini adalah terakhir kalinya aku melihatnya. Hari kelima aku berada di sini adalah pernikahan Liu Ruyan dan Wang Ling. Kudengar tempat dudukku di barisan depan. Tapi maaf, aku sudah naik kereta. Tiket kereta sudah kubeli sejak lama. Kembali ke Linceng. Tidak lama setelah duduk, perutku mulai sakit. Beberapa hari ini, frekuensi sakit perut semakin sering. Aku tahu. Hal yang kuminta pada Kak Li akan segera tiba. Setelah bersama Liu Ruyan, aku menjadi sangat manja. Sedikit sakit saja aku akan marah. Teman-teman Liu Ruyan mengatakan bahwa dia pemarah, tetapi sejak berpacaran denganku, temperamennya sangat baik, bahkan tidak ada temperamen sama sekali. Bahkan jika aku tidak masuk akal, dia tetap seperti itu. Aku sangat menyukai caranya itu. Setiap kali dia memelukku erat-erat, suaranya rendah dan dalam menempel di telingaku. Mendengar dia memanggilku Fang Yuan, semua rasa sakit itu langsung hilang. Tapi sekarang, aku sangat kesakitan hingga keringat dingin keluar, jari-jariku yang memegangi perutku menegang hingga buku-buku jariku memutih. Kalau dulu, dia pasti akan sangat khawatir, dengan lembut memelukku, dan dengan sabar membujukku. Tapi sekarang, rasa sakit di tubuhku 100 kali lebih menyakitkan daripada semua rasa sakit yang pernah kurasakan sebelumnya. Tapi Fang Yuan itu sudah tidak ada lagi. Aku berbaring di meja dan memanggil namanya, Liu Ruyan. Kenapa kau belum datang membujukku? Kereta terus menuju utara, dan aku tertidur siang karena efek obat pereda nyeri. Aku bermimpi kembali ke SMA dan bertemu dengan Liu Ruyan yang berusia 18 tahun. Liu Ruyan yang hanya melihatku di matanya. Hanya Liu Ruyan yang kucintai. Jika ada kehidupan selanjutnya, kuharap di masa mudaku. Orang pertama yang kutemui tetap Liu Ruyan. Setelah selesai bicara, Liu Ruyan. Kami kembali ke Linceng saat senja. Pertama, aku mengunjungi orang tuaku. Melihat foto-foto di atas, akhirnya aku tahu dari siapa aku mewarisi bentuk mata dan alisku. Mereka seperti yang kubayangkan, ibu yang tenang dan lembut, ayah yang tegak dan serius. Setelah selesai membakar dupa, aku menyuruh yang lain turun. Aku sendirian menemani orang tuaku, menceritakan tentang 3 tahun ini. Ketika aku turun dari gunung, air mata di sudut mataku sudah mengering, hanya menyisakan aroma asap di sekujur tubuhku. Namun, melihat semua yang semakin familiar di depanku, hatiku masih terasa kosong. Seolah ada sesuatu yang hilang. Sepertinya aku melupakan sesuatu yang sangat penting. Kapten Wang mengantar kami ke rumah orang tuaku, sebuah kompleks perumahan tua, keunggulannya adalah fasilitasnya lengkap. Saat pintu dibuka, debu beterbangan. Banyak sekali debu. Uhuk-uhuk. Aku berjalan sendiri menuju dinding ruang tamu, melihat foto keluarga besar itu, ada sesuatu yang bergejolak di dalam hatiku. Di foto itu, aku mengenakan seragam polisi, memeluk orang tuaku, sebuah keluarga yang bahagia tertawa riang. Foto yang sangat sempurna. Tapi aku selalu merasa seperti ada sesuatu yang kulupakan. Aku dan Wang Ling merapikan rumah, saat melihat sepeda gunung tua di balkon. Sebuah gambaran tiba-tiba muncul di benakku. Di bawah langit biru, seorang anak laki-laki membonceng di belakang sepeda. Seorang gadis tertidur lelap duduk di sana. Gadis itu tampak rapuh dan membuat hati sakit. Adegan itu hanya berlangsung sesaat. Dia juga menemukan banyak foto masa kecil. Wang Ling lumayan, tapi aku tidak merasakan apa-apa. Saat hampir selesai membereskan barang, Wang Ling menyuruhku pergi ke supermarket untuk membeli beberapa kebutuhan sehari-hari. Aku sama sekali tidak tahu di mana ada supermarket. Namun, setelah turun, aku langsung berbelok ke kanan. Secara naluriah aku mengangkat tangan kananku, seolah-olah aku seharusnya menggenggam sesuatu. Seolah-olah sudah kuduga sebelumnya. Begitu sampai di mulut gang, aku melihat sebuah supermarket kecil. Nenek pemilik supermarket itu tampak terkejut melihatku. Kemudian, dengan sangat akrab dia berkata, "Ruyan, akhirnya kamu kembali. Kamu tidak tahu berapa lama Fang Yuan menunggumu." Dia juga bilang setelah aku pergi, dia selalu melihat Fang Yuan sendirian.
Duduk sendirian di depan supermarket kecilnya. Setiap kali dia datang dan bertanya, kenapa aku tidak datang bersamanya lagi? Dia hanya tersenyum dan berkata, lain kali. Tapi setiap kali, hanya dia sendiri. Kadang-kadang, saat dia berbicara, matanya memerah. Dia berkata, aku belum pernah melihat orang yang begitu menyayat hati. Jangan bertengkar dengannya lagi. Biarkan kalian berdua hidup dengan baik. Pemilik supermarket masih berbicara, tapi aku tidak tahu bagaimana menjawabnya. Kata-kata tentang Fang Yuan terus muncul di benakku. Muncul bayangan aku menggandeng tangannya, berceloteh tentang kehidupan seperti apa yang seharusnya kita jalani di masa depan. Muncul berbagai potongan adegan dirinya menatapku dengan penuh cinta di mata dan ujung alisnya. Tapi aku sudah memiliki Wang Ling. Fang Yuan juga sudah memulai hidup baru. Bahkan jika kami pernah memiliki sesuatu sebelumnya, itu seharusnya sudah berlalu, kan? Hampir seperti melarikan diri, aku membeli beberapa perlengkapan sehari-hari dengan cepat, lalu segera meninggalkan supermarket. Entah kenapa, saat memikirkan Fang Yuan yang benar-benar akan menghilang dari duniaku. Dadaku terasa sakit, sangat sakit. Aku berdiri di jalanan, menatap kota yang familiar namun asing ini, dengan perasaan yang tak terlukiskan. Hanya ingin segera pergi, kembali ke pulau, menghindarinya sekuat tenaga. Sebuah bus berhenti di depanku. Pintu terbuka. Tanpa sadar, aku naik ke bus. Di dalam bus penuh dengan siswa yang baru pulang sekolah, semua berambut pendek ala pelajar, seragam sekolah biru putih. Orang dalam potongan-potongan ingatan yang samar-samar itu juga mengenakan pakaian seperti itu, duduk di dekat jendela. Aku seolah melihat Fang Yuan yang berusia 18 tahun melambai padaku, menyuruhku untuk segera duduk, menjelaskan soal padaku. Bus ini memiliki total 13 halte, tapi aku turun saat bus berhenti di persimpangan Jalan Shanyang. Setelah turun, ada kompleks perumahan baru. Bernama Chang'an Kangcheng, tiba-tiba terasa familiar. Saat aku hendak masuk, telepon dari Wang Ling berdering. Aku naik taksi pulang. Kompleks perumahan di kaca spion semakin menjauh. Setelah naik mobil, aku tidak merasa semakin dekat dengan rumah, malah merasa semakin jauh. Aku dan Wang Ling sudah 3 hari berada di sini. Bertemu teman dan kolega lama. Melihat wajah asing mereka dan antusiasme yang meluap-luap, aku hanya merasa bersalah. Mereka menepuk pundakku, terlalu bersemangat hingga tidak bisa berkata-kata. Yang penting kau hidup. Yang penting kau hidup. Ya, mereka jelas sangat senang aku bisa kembali. Tapi entah kenapa. Saat mereka menatapku, sepertinya ada sedikit keraguan. Seolah aku harus menanyakan sesuatu pada mereka. Seolah aku yang sekarang seharusnya tidak seperti ini. Pada hari ketiga, saudara Li menemukanku. Dia bilang aku masih memiliki sebuah rumah. Tiba-tiba aku teringat sebuah tempat. Ketika dia membawa kami ke Chang'an Kangcheng, itu sesuai dengan apa yang ada di hatiku. Unit 3, lantai 3. Ada 2 keluarga. Wang Ling bertanya yang mana. Ketika itu, aku sudah berdiri di depan 302 sebelah kiri. Saudara Li yang memegang kunci menatapku. Tiba-tiba tertegun. Benar, itu 302. Saat itu sekitar pukul 8 atau 9 malam. Saat sinar matahari terbaik, membuka pintu adalah lautan sinar matahari. Tata letak 3 kamar tidur dan 2 ruang tamu. Setiap kamar dipeluk erat oleh sinar matahari. Sinar matahari yang bagus. Abin, apakah kamu menyukai sinar matahari di sini? Aku tidak tahu, tapi sepertinya ada jawaban yang lebih sempurna dalam ingatanku. Seluruh ruangan didominasi warna oranye. Gorden oranye, sarung sofa oranye, dan spray oranye. Memberi kesan hangat. Ada banyak paku di dinding, seperti bekas bingkai foto. Ada berbesar di ruang tamu. Aneh, tidak ada sebotol anggur pun. Semuanya adalah teh bunga dari berbagai jenis, selusin jenis. Wang Ling tertawa. Akhirnya tahu kenapa kamu suka teh bunga. Abin, ada hadiah untukmu. Begitu kata-kata itu diucapkan, seekor kucing oranye berlari keluar dari kamar tidur. Seluruh tubuhnya berwarna kuning. Hanya bagian lehernya yang berwarna putih. Anehnya, kucing itu langsung menghampiriku dan berputar-putar di kakiku. Seluruh tubuhnya berusaha menggosok kakiku, suaranya sangat mendesak. Akhirnya aku membungkuk. Seolah sudah menunggu lama, dia melompat ke lenganku dan masuk ke pelukanku. Kucing yang sangat akrab, biarkan aku memelukmu. Wang Ling mengulurkan tangan untuk memeluknya. Tapi dia dicakar 2 kali. Ini memang kucingnya Abin. Namanya Lai Chai. Kamu yang mengadopsinya dulu. Aku lelah membantu merawatnya beberapa hari ini. Pantas saja dia begitu dekat denganku. Aku menggendongnya ke kamar tadi dan mengeluarkan sekotak makanan kaleng dari lemari di samping tempat tidur. Si kecil sepertinya sangat lapar. Bahkan tanpa membuka tutupnya, dia sudah mendekat. Li tersenyum dan berkata, tetap saja kamu yang bisa. Orang lain tidak mau makan kalau diberi makan. Baiklah, aku ada urusan, aku pergi dulu. Hubungi saja aku jika ada apa-apa. Setelah mengantar Li pergi, terdengar jeritan dari belakang. Wang Ling dicakar kucing. Aku buru-buru mengeluarkan kotak P3K di bawah lemari TV dan menemukan iodin untuk mendisinfeksi Wang Ling. Abin,
Bagaimana kamu tahu ada iodin di sana? Aku juga tidak tahu. Gerakan yang wajar. Wang Ling tersenyum melihat kucing yang sedang makan makanan kaleng. Sepertinya kucing ini tidak terlalu menyukaiku. Awalnya kami ingin tinggal lebih lama, tapi tiba-tiba ada masalah di restoran. Wang Ling bergegas kembali untuk mengurusnya. Dia memintaku untuk tinggal 2 hari lagi dan menemui orang-orang yang harus kutemui. Selama beberapa hari ini, aku bertemu banyak orang, tapi aku selalu merasa orang yang paling penting belum kutemui. Entah kenapa aku demam tinggi di malam hari. Seluruh tubuhku terasa linglung dan terjebak dalam mimpi, tidak bisa sadar. Aku bermimpi seorang anak lahir di rumah ini, bersekolah di sekolah dasar dekat pintu, dan sekolah menengah pertama di wilayah itu. Dia masuk ke sekolah menengah atas terbaik. Dia selalu pergi sekolah sangat pagi, dan kursi belakang remajanya selalu disediakan untuknya. Dan di tas sekolahnya selalu ada 2 jimat. Perlahan, dia masuk universitas. Semua pemandangan. Semua orang senang untuknya. Di upacara wisuda, dia ditarik oleh seorang anak laki-laki dan bersumpah dengan nada tinggi. Lain kali kita bertemu kembali, kita akan minum anggur pernikahan kita. Gadis itu tersipu malu. Namun, dia menganggap kata-kata ini sebagai janji. Anak laki-laki itu sangat perhatian dan baik padanya. Dia secara pribadi meminta tali merah untuk dipakainya, berharap untuk menjaganya tetap aman. Dia juga memintakannya untuknya. Berharap anak laki-laki itu lebih aman darinya. Tahun demi tahun, anak laki-laki itu sudah lama merencanakan upacara lamaran. Anak laki-laki itu serius dan berpikir upacara itu juga romantis. Lamaran yang bagus direncanakan menjadi lokasi kecelakaan mobil. Kecelakaan mobil adalah lokasi lamaran mereka. Gadis itu menangis. Dia pikir dia membuat gadis itu menangis karena terharu. Bagaimanapun, seluruh adegan menggunakan latar belakang orangnya yang disukai gadis itu. Semua kerabat dan teman. Dia dengan lembut mengangkat gadis itu dan membujuknya, mengatakan bahwa sudah waktunya. Dia tahu gadis itu pasti akan menikah dengannya, jadi dia berani merencanakan lamaran seperti itu tanpa ragu-ragu. Kemudian semuanya berjalan seperti yang diharapkan. Mengambil foto pernikahan, membungkus permen pernikahan, memesan hotel, uji coba menu sudah 4 kali. Seumur hidup mereka hanya menikah sekali ini. Tidak berani ceroboh, semua persiapan matang. Pada malam gladi resik. Kau tahu itu gladi resik, tapi dia gugup sekali. Bahkan jalannya jadi tidak sinkron. Akhirnya selesai juga, tapi dia malah mendapat perintah. Anak laki-laki itu menyuruhnya pergi dengan tenang. Dia berjanji pada anak laki-laki itu, seminggu lagi akan kembali menikah dengannya. Tapi misi kali itu sangat sulit. Mereka terkena jebakan. Dia yang terluka parah dilempar ke laut. Air laut memenuhi perutnya. Seluruh organ dalamnya tertekan. Wajahnya memerah, paru-parunya hampir meledak. Aku terbangun dari mimpi dengan keringat dingin di sekujur tubuh, terengah-engah. Perasaan tertekan dan sesak itu perlahan menghilang dari tubuhku. Aku melihat album foto terbuka di atas meja. Orang dalam mimpi dan gadis di foto perlahan menyatu. Tengah malam, aku berlari keluar rumah. Saya pergi lagi ke Chang'an Kangcheng. Saat pintu dibuka, saya mendengar seseorang berkata. Sinar matahari terasa hangat di tubuh. Lai Chai juga menyukainya, Ruyan. Bagaimana kalau kita tinggal di sini saja? Ada Ruyan dan Lai Chai. Nantinya kita akan punya anak perempuan lagi. Ruyan, kita sekeluarga berempat pasti akan sangat bahagia dan sejahtera. Ya, kalau begitu, kita tinggal di sini saja. Ternyata itu alasannya. Jangan minum Coca-Cola. Tenggorokanmu mudah meradang. Akan kubuatkan teh bunga. Mawar atau lili? Aku tidak mau. Aku ingin Gongjuhua, melihat belasan jenis teh bunga. Tiba-tiba aku sadar, ternyata bukan aku yang suka minum teh bunga. Setiap perabot di rumah, kami berdua yang memilihnya sendiri. Di ranjang besar berwarna kayu, dia marah karena takut aku tidak bisa bangun. Tidak mau menikah dan meninggalkan dia, jadi tanggal pernikahan ditetapkan pada sore hari. Tapi aku yang absen dari pernikahan itu. Di sofa besar berwarna coklat, dia pernah tidur di sini selama 2 malam karena salah bicara dan menulis surat permintaan maaf 1000 kata. Sekalian merobek sumpah pernikahan kita. Melihat paku di dinding, aku berjalan ke kamar tidur. Aku berlutut di tepi ranjang. Begitu mengulurkan tangan, aku menyentuh sebuah kotak besar. Foto-foto yang disembunyikan ada di sini semua. Foto bersama pertama saat usia belasan tahun, sampai foto pernikahan kita. Aku mengenakan gaun pengantin oranye dan berdiri di bawah matahari senja. Senyumku secantik Xiao Changlan di pelukanku. Saat dia melamarku, aku langsung setuju tanpa ragu sedikit pun. Saat itu aku sangat percaya pada diri sendiri. Percaya bahwa aku bisa memberikan seluruh waktu dan cintaku padanya. Di dalam kotak juga ada boneka. Itu yang kudapatkan saat lamaran. Itu maskotku. Tapi itu hanya boneka biasa. Hanya karena hari itu adalah hari dia melamarku, aku yang cintanya berakhir tanpa penyakit, benar-benar putus asa. Terakhir, aku menyentuh 2 termos. 1 biru dan 1 merah muda. Saat itu, aku sangat menyayanginya, sampai ingin memuja termosnya. Saat itu aku sangat menyukainya. Itu semua adalah barang berharga Liu Ruyan.
Aku adalah Liu Ruyan. Bagaimana bisa aku melupakan diriku sendiri? Bagaimana bisa aku melupakan bahwa aku adalah Liu Ruyan? Aku benar-benar hancur. Air mata jatuh tak terkendali. Fang Yuan, ternyata aku sudah pernah bertemu denganmu. Kenapa aku tidak mengenalimu? Kenapa? Aku seolah-olah menjatuhkan diri ke tanah, melampiaskan amarah di hati dengan darah. Setelah melampiaskan amarah, aku seperti balon yang kempes dan tergeletak di tanah. Mataku kabur melihat Fang Yuanku. Perlahan bangkit dari ranjang. Dia mengambil apa yang ada di dekatnya, perlu berbicara untuk memberiku dan Lai Chai padamu. Aku perlahan mengulurkan tangan, ingin memeluknya sekali lagi. Cepatlah istirahat. Tunggu kamu bangun, akan ada sup ikan untuk diminum. Ya, aku tak bisa menahan diri untuk mendekat lagi, Lai Chai. Cepat turun, jangan ganggu ibu. Ayah akan membukakan kaleng untukmu. Kamu baik-baik ya, ibu susah payah baru bisa kembali. Dia menggendong Lai Chai dan berbalik pergi. Jangan pergi, jangan tinggalkan aku. Aku tiba-tiba menangis histeris. Terjatuh lagi di lantai. Rasa sakit membuatku sadar. Inilah kehidupan Liu Ruyan. Kehidupan Liu Ruyan adalah kehidupan yang ada Fang Yuan. Aku menghilang selama 3 hari. Tim Wang dan saudara Li menemukanku di Chang'an Kangcheng. Saat menemukanku, aku memeluk foto pernikahan kita, berbaring di tanah, seluruh diriku tanpa semangat. Di mana Fang Yuan? Mohon, beritahu aku di mana Fang Yuan? Ku mohon. Saudara Li dan tim Wang saling pandang. Dari mata mereka, aku melihat penyesalan. Anak laki-laki di batu nisan itu persis sama dengan yang ada di ingatanku. Aku berlutut di depannya, dengan gemetar mengulurkan tangan membelai wajahnya. Fang Yuan. Aku kembali, Fang Yuan. Aku kembali. Tidak ada lagi yang memelukku erat-erat, ingin memelukku masuk ke dalam tubuhnya. Juga tidak ada lagi yang menungguku pulang. Apa yang sudah kulakukan? Apa yang sudah kulakukan? Ruyan. Fang Yuan meninggalkan surat untukmu. Aku dengan tidak sabar membuka surat itu, melihat tulisan tangan yang familiar. Ruyan, salam sejahtera. Saat muda, kamu sering menulis surat untukku. Namun aku jarang menulis surat untukmu. Tak disangka, satu-satunya surat ini ternyata adalah perpisahan. Jangan merasa bersalah. Aku mengerti semuanya. Kamu lolos dari maut saja sudah sangat sulit. Mengenai hal lainnya, ikuti saja kata hatimu. Bagiku, Liu Ruyanku sampai mati tetap mencintaiku. Itu sudah cukup. Aku jatuh cinta padamu di usia terbaikku. Setiap tahun yang dicintai dengan teguh olehmu terasa sangat bahagia. Meskipun kita masih kurang satu pernikahan, namun di dalam hatiku, aku sudah menikahi dirimu jutaan kali. Kita adalah keluarga seumur hidup. Di kehidupan ini, aku benar-benar merasa cukup. Kedepannya, kamu hiduplah dengan identitas sebagai Ruyan. Jangan menyalahkan langit dan bumi. Pada akhirnya, kita memang tidak berjodoh. Jangan pikirkan aku lagi, biarkan aku pergi dengan tenang tanpa beban. Ruyanku, kuharap hatimu lapang. Kuharap hidupmu tenang. Di cermin, aku merana sendirian, seolah seluruh organku telah tercabut. Aku terduduk di tanah, surat di tanganku terasa lemas tak berdaya. Dengan linglung aku meninggalkan hotel. Ternyata, begini rasanya hidup lebih buruk daripada mati. Wang Ling, kisah sampingan saat menerima telepon dari polisi, aku baru saja selesai memperbaiki kebocoran di dapur. Kupikir Abing sudah kembali dan aku diminta menjemputnya, tapi polisi bilang dia terluka parah dan koma. Untuk kedua kalinya aku pergi ke Lingcheng. Kapten Wang menjemputku. Dia bercerita di jalan. Abing sudah memulihkan ingatannya. Dia ingat namanya dan juga tunangannya. Tapi tunangannya meninggal karena sakit. Dia sangat sedih. Mataku langsung terasa perih. Hatiku takut, jadi dia ingin pergi bersamanya. Kapten Wang menggeleng. Fang Yuan tidak akan mengizinkannya melakukan itu, dan di depan Fang Yuan, dia berjanji akan bertahan hidup. Kali ini kecelakaan. Dia tertabrak mobil saat menyelamatkan seorang gadis kecil. Aku sangat cemas. Bagaimana keadaan Abing? Kapten Wang melihat keluar jendela dan terdiam. Setelah bertemu dokter, aku baru tahu kenapa ekspresi Kapten Wang seperti itu. Kata dokter, pasien sama sekali tidak punya keinginan untuk hidup. Keluarga harus sering berbicara dengannya. Melihat Abing di ranjang rumah sakit, aku bingung dan hanya bisa memanggil namanya. Abing, restoran kita baru saja mulai berkembang. Kita juga baru saja menikah. Bangunlah. Orang di ranjang rumah sakit itu tetap tidak bereaksi sama sekali. Dia sudah berketetapan hati untuk pergi. Kita tidak bisa menahannya. Abing, maafkan aku. Akulah yang mengubah hidupmu. Aku terlalu egois. Semuanya salahku. Seharusnya aku yang mati. Bertahanlah hidup. Masuklah. Bermimpi. Melihatnya sekarang, aku teringat saat pertama kali bertemu dengannya. Dia ditemukan di perahu nelayan ayah, penuh luka. Ayah berhati baik. Merasa bahwa itu adalah takdir, ayah meminjam banyak uang untuk mengobatinya, membuat keluarga yang sudah berutang. Semakin terlilit utang. Waktu yang disepakati untuk membayar utang adalah akhir bulan, tapi hari itu mereka datang lebih awal.
Mereka merampas, mencaci maki, bahkan ingin membawa Abing pergi. Aku dan ayah melawan sekuat tenaga. Sayangnya, ayah meninggal dunia. Sebelum menghembuskan napas terakhir, ayah menyatukan tanganku dan Abing. Meskipun Abin tidak rela saat itu, dia diam dan tidak menolak. Dia bertekad untuk melunasi hutang keluargaku. Kami bekerja bersama selama 2 tahun, dan melunasi semua hutang. Tepat ketika dia akan pergi, aku jatuh sakit lagi. Dia tahu keinginan terakhir ayahku. Diam-diam menjagaku, dan juga memperbesar restoran kecil yang dulu, aku tahu diam-diam. Dia selalu mencari keluarganya. Kami pergi melapor bersama, tapi saat itu kota kecil di pulau itu. Semuanya sangat terbelakang, tidak ada informasi tentang dia yang bisa ditemukan, dan aku tahu dia ingin meninggalkan pulau. Untuk mencari keluarganya, tetapi terhalang olehku dan restoran kecil yang kumuh, setelah berjanji menikah denganku. Dia tidak pernah lagi mencari keluarganya. Dia berjanji padaku, pasti akan menyelesaikan urusan yang dijanjikan pada ayahku. Hidup tenang bersamaku, barulah aku merasa tenang. Aku benar-benar takut dia meninggalkanku. Kemudian kami semakin baik, kemunculan Kapten Wang dan yang lainnya membuatku waspada lagi. Terutama kemunculan Kak Fang Yuan, hampir secara naluriah, saat Kak Fang Yuan melihat Liu Ruyan. Aku tahu mereka mungkin punya masa lalu, tapi apa peduliku, yang sekarang berdiri di sisi Abin adalah aku. Yang akan menikah dengan Abin juga aku. Apalagi setelah 3 tahun bersama, aku sedikit banyak mengenal Abin. Dia adalah orang terbaik yang pernah kutemui, dia sangat menghargai janji. Karena dia sudah berjanji untuk bersamaku. Dia pasti tidak akan mengingkari janjinya, tapi mungkin karena merasa bersalah, mungkin juga karena samar-samar menduga bahwa Ruyan selama beberapa tahun ini. Orang yang selama ini dia cari mungkin adalah Fang Yuan. Aku mulai sengaja mendekatinya, sengaja memberitahunya. Tentang 3 tahunku bersama Abin, memberitahunya betapa baiknya Abin padaku selama 3 tahun ini. Betapa dia mencintaiku, setiap saat aku selalu memberitahunya bahwa Abin akan bahagia bersamaku. Abin sekarang mencintaiku, dan aku percaya, di dunia ini, tidak ada yang lebih mencintai Abin daripada diriku. Bahkan tanpa kecelakaan itu pun, sebenarnya aku sudah samar-samar menduganya. Dialah orang yang selama ini dicari Abin, tapi Abin tidak mengenalinya, dan dia ternyata juga tidak mengaku. Aku pikir dia mengalah demi diriku, dan di samping rasa bersalah, hatiku lebih banyak merasa beruntung. Beruntung karena aku telah meraih kebahagiaanku sendiri, tapi aku sama sekali tidak menyangka, dia sakit. Dia tidak mengalah demi diriku. Dia hanya tidak ingin membuat Abin sulit, bahkan sampai sekarang pun dia masih memikirkannya. Aku menatap orang yang terbaring di ranjang rumah sakit, dan mengungkapkan kebenaran yang paling menyiksaku. Sebenarnya kamu benar jika menyalahkanku. Dulu setelah kami melapor, memang ada kabar yang datang, tapi semuanya aku tahan. Karena aku benar-benar tidak tega dan tidak bisa jauh darimu, aku benar-benar ingin bersamamu selamanya. Aku menyeka air mata di sudut mataku. Sekarang aku tahu aku salah, kamu dan Kak Fang Yuan terpisah karena kematian. Semua ini karena perbuatanku. Tanpa halangan dariku, mungkin kalian sudah menjadi pasangan kekasih sejak lama, dan Kak Fang Yuan juga tidak akan sakit. Semua salah adalah kesalahanku. Jika kamu ingin pergi, pergilah, aku tidak akan menahanmu lagi. Belum selesai aku berbicara, jari orang yang terbaring di ranjang bergerak sedikit, tepat saat aku mengira dia akan bangun. Tiba-tiba, peralatan di ruang perawatan mulai berdering, lalu muncul garis lurus di monitor. Abin telah pergi. Aku sangat sedih, dan menguburkannya bersama Kakak Fang Yuan. Mereka memang pasangan. Ini semua karena aku, membuat mereka sia-sia melewatkan 3 tahun. Bertemu kekasih bukan. Aku seorang pendosa, penebusanku adalah membuat mereka bertemu kembali. Sedangkan aku, sisa hidupku akan ditemani pulau, siang dan malam mendoakan mereka. Selamat tinggal selamanya. Aku dan Abin, selesai.